Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bramantia, NIM 175150300111106. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Zurhansyah. NIM saya 175503007111120. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Faisal Alfat. NIM saya 17515300300111123. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Feriansyah, NIM 175150300111104. Perkenalkan, nama saya Rifki Imam Ramadan, NIM 185153011111130. Baik, selamat datang di demo kelompok kami. Pada kali ini kelompok kami ingin mendemokan hasil dari proyek pemrograman web yang mana mockup dari IoT yang akan memonitor berat dari tong sampah pada sistem otomatisasi bank sampah terpadu, yang mana sistem tersebut nantinya akan memiliki beberapa tong sampah itu disebar ke user atau nasabahnya. Intinya kita pertama akan melakukan login terlebih dahulu ke data yang sudah kita buat di database seperti ini kan. Kita login menggunakan user kelompok 1. Tapi sebenarnya kita juga bisa mendaftar jika beliau memiliki. Tetapi nanti datanya akan kosong karena kita sediakan tombol ini, daftar first time sobaters ini, agar nasabah bisa didaftarkan oleh admin webnya seperti saldonya gitu nanti. Contohnya kita membuat lagi seperti apa ya, ASDF 1323 kita submit ya. Nanti jika kita login maka ini akan kosong saldonya seperti itu. Jadi kita login menggunakan user yang sudah kita buat, yaitu kelompok 1 1323. Jadi kita login menggunakan ini. Lalu setelah login maka kita bisa melihat beberapa menu ini kan. Jadi di sini fungsi dari tugas kita project ini membuat fungsi yang biru-biru ini untuk per anggota kelompok. Tapi yang ini cuma mockup, nanti jika IoT-nya tersambung seperti itu kurang lebih. Juga ini tombol hubungi kami ini juga tombol mockup sebenarnya. Lalu yang ini layanan backup sampah ini, nanti jika kita klik, nanti nasabahnya diasumsikan ingin backup sampah akan melakukan WhatsApp ke petugas atau orang yang sedang berjaga di bank sampah tersebut. Nanti akan melakukan backup sampah sehingga nasabah tidak perlu pergi ke bank sampah. Lalu pada fungsi pertama saya akan jelaskan tambah atau hapus keranjang. Jika kita klik, maka ini akan memanggil action manage keranjang pada indeks ya. Manage keranjang ini, manage keranjang. Jika kita klik maka dia akan memanggil controller show manage keranjang ini. Di dalam show manage keranjang ini juga akan memanggil model manage keranjang, juga tampilan web view ini keranjang.php. Pada model manage keranjang manager ini kan, manager ini dia akan melakukan pendeteksian user ID sekarang, user keberapa yang akan dimasukkan ke query nantinya, query SQL, yaitu menampilkan nama keranjang, berat keranjang, juga ini from database tabel keranjang, where-nya ini menggunakan user ID nanti. Manage keranjang. Nah, kita lihat pada manage keranjang ini kan juga ada tampilan ini. Itu merupakan hasil dari view view ini,
Kan pertama cuma memanggil gini kan, memanggil ini juga ada di fungsi sebelahnya, yaitu yang keranjang itu. Kita ambil dari situ, kita masukkan sini, lalu kita tambahkan isikan nama keranjang. Ini kan isikan nama keranjang yang ingin dimasukkan. Nah, di sini form ini telah tersambung dengan fungsi action simpan ya. Action simpan pada indeks simpan ini, yang mana save ini kan akan membawa data ini kan pos. Ini sebenarnya datanya juga objeknya nama objek tidak masalah. Ini saya menggunakan bekas tugas kemarin kita, yaitu nim itu kan kita mana ya. Nah, ini kan nim ya, ini sebagai untuk apa, pos nantinya. Ini kan metode pos simpan, ini formnya. Jika diklik submit, dia akan lari ke sini, simpan. Ini manggil simpan dan membawa pos data tadi simpan. Ini di modelnya ada query simpan. Nah, ini simpan akan mendeteksi ID, lalu melakukan insert into keranjang user ID berapa sekarang dan nama keranjang. Ini user temporary, ini ID-nya, terus nama keranjang. Lalu ketika kita klik masukkan, contohnya keranjangku, kita submit, maka akan terlihat keranjangku 0 karena tidak ada berat tadi kan. Makanya perlu dilakukan kontak dengan admin nanti yang akan mengurus web ini. Dan juga ini niatnya nanti akan otomatis tersambung dengan IoT-nya, jadi filenya bisa berubah sesuai berat pada tong sampah saat itu. Kalau kita ke menu hapus ini, jika kita klik, dia akan memanggil fungsi aksi delete ker atau delete keranjang. Pada indeks ada fungsi namanya delete ker atau delete keranjang. Ini kan delete ker ini akan memanggil let's delete. Ini kan let's delete pertama itu kita ada dua, jadi memanggil page-nya lalu mendelete datanya. Pertama kita bahas let's delete baby ini pertama kan, untuk memanggil page-nya dulu. Pada fungsi let's delete baby ini akan memanggil tadi kan, menampilkan seperti ya tampilan sama tadi kan ini. Lalu kita tapi bedakan view-nya. Kita sekarang menggunakan tampilan web yang ini kan, ada ini kan beda kan tombolnya, karena delker ini kan delker.php ini tampilannya beda. Sebenarnya sama, cuma yang membedakan adalah fungsinya nanti. Ketika kita klik hapus ini, maka value post ini akan dibawa ke action delete go, yang mana action delete go ini kan ya, yang tadi yang akan menghapus data ini let's delete baby go ini kan. Di dalam ini ada tadi mengambil data delete tadi kan, yang akan delete ini kan, lalu menyimpannya ke mode ini kan, memanggil ke model delker atau delker keranjang tadi kan. Delker mana model delker ini kan, model delker ini melakukan query delete from keranjang where nama keranjang sama dengan delete ini kan. Nah, dia akan melakukan delete keranjang. Kita coba keranjangku, kita hapus, klik, maka dia akan hilang. Kurang lebih seperti itu. Ya baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi pada web, yaitu status keranjang. Ya, ketika diklik maka itu akan memanggil action pada indeks, yaitu action tampil start keranjang, yang dimana akan memanggil fungsi dari controller, yaitu show start keranjang. Pada controller start keranjang di sini ada objek rs, di mana dia akan memanggil fungsi dari model, yaitu lihat start keranjang. Oke, lihat start keranjang.
yang dimana start keranjang ini menampilkan session username. Sebenarnya ini nggak terlalu dipakai karena tidak muncul pada web. Terus yang penting adalah di sini itu session ID, yang dimana ini akan menampilkan DB database user untuk nama keranjang, berat keranjang, ya seperti itu. Setelah manggil DB, terus kemudian akan memunculkan view pada web, yaitu view pada startkeranjang.php, di mana itu akan menampilkan view PHP-nya. Ya, dia akan manggil dari objek RS tadi, menampilkan list dari DB, yaitu nama keranjang sama berat keranjang. Seperti yang ditampilkan pada web. Nah, di sini DB-nya akan keluar, di mana terdapat username yaitu kelompok 1, terus ID-nya itu merupakan ID-nya kelompok 1, yang kemudian DB-nya itu merupakan milik ID-nya kelompok 1, seperti itu. Jadi sekarang kita akan menjelaskan harga sampah Anda. Ketika diklik, akan menampilkan tampilan query jumlah berat sampah saat itu dengan harga dikali harga. Nah, menampilkan harga sampah dengan case tampil harga sampah. Nah, panggilan tersebut controller akan memanggil ke function show harga sampah. Nah, kemudian modelnya lihat harga sampah, view harga sampah PHP. Nah, untuk model lihat harga sampah, dia akan melakukan pemanggilan jumlah sampah gram di database dikali 2, karena dengan harga sampah dikali 2 sebagai total price. Kemudian dia akan nanti memanggil total price dengan user dan username saat ini. Nah, username saat ini kan user temporary yang sesi Anda itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tampilan ke PHP-nya, view harga sampah.php. Nah, di sini akan melakukan echo total price tadi, dan hasilnya Rp8.000 karena sampahnya 4.000 gram. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi cek tabungan. Nah, fungsi ini diwakili oleh tombol cek tabungan. Pada saat tombol cek tabungan ini diklik, maka dia akan melakukan pemanggilan action tampil saldo. Action ini berfungsi untuk menampilkan query yang berupa menampilkan saldo. Nah, jika kita lihat pada file index.php, jika kita lihat untuk tampil saldo, maka dia akan melakukan pemanggilan kepada controller yang berupa function show saldo. Pada function show saldo, jika kita lihat, maka dia akan memanggil model lihat saldo, dan kemudian juga akan melakukan pemanggilan web view, yaitu saldo list.php. Kemudian jika kita lihat pada model.php,
Dari function lihat saldo tersebut, dari sini akan melakukan pemanggilan query, yaitu query select tabungan saldo from user where username, yaitu nama user yang sedang login saat ini. Ya, nah sekarang kita coba tes. Untuk kita klik tombol cek tabungan, maka akan muncul tulisan saldo tabungan kelompok 1. Kelompok 1 adalah username, kemudian akan muncul saldo tabungannya, yaitu sejumlah Rp40.000. Nah, ini jika kita lihat pada controller.php, pada function show saldo, dari situ dia juga akan memanggil model view saldo list.php. Lalu jika kita lihat pada saldo list.php, dia akan melakukan echo tabungan saldo ini, yaitu jumlah saldo dalam rupiah, yang merupakan hasil dari query tadi pada model.php dari function lihat saldo ini. Ya, untuk selanjutnya, untuk tarik saldo, kita akan masuk dari tombol tersebut. Saat tombol tersebut dipencet, kita akan menampilkan transfer saldo dari indeks PHP kita, di mana controller akan menunjukkan ke show transfer, di mana di fungsi show transfer itu akan terdapat model untuk melihat transfer, di mana dia akan menampilkan tampilan webnya juga melalui view transfer.php dari lihat transfer. Dan dalam model lihat transfer ada query untuk select tabungan saldo dari user. Dalam fungsi lihat transfer ada query untuk select tabungan saldo dari user untuk user sekarang. Sekarang kita klik tarik saldo. Nah, di sini kita dapat melihat ada saldo kita berjumlah 40.000 yang terhitung dalam rupiah. Lalu kita akan mencet, ketika kita akan mengklik tarik saldo akan memanggil suatu fungsi. Ya. Fungsi dari indeks yaitu saldo main transfer, di mana fungsi tersebut dalam controller akan ditunjukkan dalam fungsi show saldo tersebut akan memodelkan saldo out, di mana dalam fungsi show saldo akan memodelkan saldo out, di mana menampilkan fungsi saat saldo selesai diambil. Di dalam fungsi model saldo out, di dalam fungsi saldo out dalam model, query update user akan masukkan set tabungan saldo 0 pada user saat ini, saat kita telah memanjat tarik saldo. Di dalam fungsi show transfer kita akan melihat transfer saldo PHP, di mana kita akan menampilkan bagaimana tampilan sebelum kita menarik transfer tabungan kita. Lalu selanjutnya dalam fungsi shadow out, di dalam fungsi shadow saldo out kita akan menampilkan transfer result. Di sini tampilan transfer result saat kita telah sukses mentransfer saldo kita. Sekarang kita coba. Kita akan menarik saldo. Transfer sukses, saldo berkurang. Lalu kita pencet kembali. Saat kita mengecek lagi kembali ke tarik saldo kita akan berkurang karena sudah kita ambil semuanya. Baik, kurang lebih begitu demo dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.